Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zumratul Muafiyah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan agar kita bisa belajar dengan semangat. Oke, kali ini kita akan mempelajari materi tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Sebelumnya, apa sih Al-Quran itu? Nah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.325 ayat. Selanjutnya adalah isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran ada 6. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, hukum. Yang kelima, sejarah. Dan terakhir adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Akidah. Secara etimologi, akidah artinya kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman. Sedangkan secara terminologi, akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak meyakini kemahaesaan Allah berarti ia kafir. Dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah dinamakan musyrik. Dalam akidah Islam, di samping meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, juga ada kewajiban untuk meyakini rukun-rukun iman yang lain. Dalil tentang akidah diantaranya surat Al-Ikhlas ayat 1-4, surat Al-Baqarah ayat 163, dan surat Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua yakni ibadah dan muamalah. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abada ya'budu abadan, artinya mengabdi atau menyembah. Sedangkan secara terminologi, ibadah berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Muamalah adalah hubungan interaksi antar manusia yang harus dikerjakan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muamalah jika dikerjakan dengan menaati ketentuan akan bernilai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam sifat ibadah. Yang pertama, ibadah mada, yaitu ibadah dengan tata cara dan tekniknya telah ditentukan secara jelas seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ghairu mada, artinya ibadah yang bersifat umum, tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Ibadah ghairu mahda adalah yang memang bentuknya adalah ibadah seperti membaca Al-Quran atau bersedekah. Selanjutnya adalah akhlak. Secara etimologi, akhlak berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Adapun di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ajaran akhlak Nabi Muhammad, antara lain adalah surat Al-Qalam dan surat Al-Ahzab. Hukum. Dalam masalah hukum, Al-Quran membuat kaidah-kaidah dan ketentuan dasar bagi umat manusia. Salah satu isi pokok ajaran Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Beberapa ayat Al-Quran yang berisi ketentuan hukum antara lain adalah surat An-Nisa ayat 105 dan surat Al-Maidah ayat 90. Ketentuan-ketentuan hukum lain yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran antara lain adalah hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum perang, dan hukum antar bangsa. Sejarah. Sejarah atau kisah-kisah umat terdahulu banyak digambarkan dalam Al-Quran. Kisah umat terdahulu yang digambarkan dalam Al-Quran meliputi kisah umat yang taat ataupun yang zalim. Tujuan dari pemaparan sejarah umat terdahulu dalam Al-Quran adalah agar manusia dapat mengambil ibrah sebagaimana yang termaktub dalam surat Yusuf ayat 111.
Contoh sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran antara lain Fathul Makkah, sejarah peperangan dengan bangsa Romawi, kisah para nabi dan kaum yang menentangnya, dan sebagainya. Yang terakhir adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci yang ilmiah. Hal itu diisyaratkan pada saat ayat Al-Quran untuk pertama kali diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat yang pertama kali diturunkan tersebut diawali dengan perintah untuk membaca. Membaca adalah satu faktor terpenting dalam proses belajar untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan. Adapun sains atau ilmu pengetahuan yang termuat di dalam Al-Quran antara lain tentang rotasi bumi, proses terjadinya hujan, sidik jari manusia, bertemunya dua lautan sungai di dasar laut, atau sebagainya. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.